Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari Laser Angkatan 21 kelompok 4 akan memaparkan tugas tentang analisis isu kontemporer, dan isu yang saya bahas di sini yaitu mengenai isu vaksin Sinovac. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Nur Asiah, Satuan Kerja di Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, Kantor Wilayah Jawa Barat. Di sini saya perlihatkan dahulu beberapa artikel media tentang pemberitaan berita-berita bohong mengenai vaksin Sinovac atau vaksin COVID-19, di mana berita-berita bohong seperti ini membuat masyarakat takut untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Pengertian dari vaksin Sinovac itu sendiri ialah vaksin untuk mencegah infeksi virus COVID-19. Penyuntikan vaksin Sinovac itu sangat penting karena akan memicu sistem kekebalan tubuh dan juga memproduksi antibodi untuk melawan virus COVID-19. Meskipun vaksin ini masih menjalani penelitian klinis tahap 3, tapi sudah mendapatkan persetujuan untuk penggunaan darurat. Dan saat ini sudah berlangsung di beberapa negara, salah satunya di Indonesia yang sudah membuat program vaksinasi COVID-19. Beberapa kandungan yang ada di dalam vaksin Sinovac yaitu virus yang sudah dimatikan, aluminium hidroksida, larutan fosfat, dan juga natrium klorida. Sejak vaksin COVID-19 masuk ke Indonesia, banyak sekali berbagai berita bohong yang membuat masyarakat ragu tentang keamanannya. Salah satunya beredar berita yang menyebutkan bahwa COVID-19 itu mengandung microchip magnetis. Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization, Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, mengatakan persoalan tersebut perlu dikaji kembali. Karena ia menjelaskan lubang jarum suntik sangatlah kecil, tidak ada partikel magnetik yang bisa melewati. Seringkali karena adanya berita bohong seperti ini, membuat program vaksinasi COVID-19 ini menjadi terhambat, karena masyarakat menjadi takut dan enggan untuk divaksin. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa data analisis menggunakan analisis SWOT. Dari internal, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu harus adanya kesadaran masyarakat atas pentingnya program vaksinasi COVID-19. Yang kedua, masyarakat harus lebih teliti dalam membaca berita tentang vaksin COVID-19. Yang ketiga, vaksin ini sudah aman karena sudah mendapatkan persetujuan untuk penggunaan darurat. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama itu adalah terbatasnya vaksin bagi masyarakat. Yang kedua itu masih banyaknya beredar berita bohong atau berita hoax tentang kandungan vaksin Sinovac yang membuat masyarakat itu khawatir dan takut. Dan yang ketiga itu kurangnya edukasi masif yang dilakukan pemerintah tentang vaksin Sinovac. Sedangkan dari analisis SWOT, faktor eksternal itu ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu masyarakat memiliki peluang kecil terpapar COVID-19. Yang kedua itu mengurangi angka kasus COVID-19 di Indonesia. Dan yang ketiga, wabah virus COVID-19 ini cepat berakhir. Analisis yang terakhir itu ada ancaman, yaitu yang pertama, vaksin itu masih dalam uji coba tahap 3. Yang kedua, proses distribusi vaksin Sinovac ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, ketakutan masyarakat akan gejala yang ditimbulkan setelah divaksin. Untuk rencana aksi, saya sebagai warga negara sekaligus calon ASN dalam konteks bela negara itu memberikan rencana aksi. Yang pertama itu memberikan edukasi masif tentang kandungan yang ada di dalam vaksin Sinovac kepada masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman lagi. Dan yang kedua, kita harus tumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dengan cara menyebarkan kebenaran informasi tentang vaksin Sinovac. Dan yang ketiga, kita sebagai ASN harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa kita juga mengikuti dan mendukung program pemerintah dengan ikut serta dalam vaksinasi COVID-19.
Dan yang keempat, memastikan agar masyarakat ikut serta dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kelima, memberikan keyakinan dan semangat kepada masyarakat dengan memberikan contoh keberhasilan negara-negara yang sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Dari hasil analisis kita dapatkan bahwa isu vaksin Sinovac yang mengandung zat berbahaya itu tidak benar, dikarenakan kandungan vaksin Sinovac ialah virus yang sudah dimatikan. Walaupun vaksin ini masih menjalani penelitian klinis tahap 3, tapi vaksin ini sudah mendapatkan persetujuan untuk penggunaan darurat. Dan yang paling terpenting itu harus adanya kesadaran masyarakat ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi agar wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Untuk kesimpulannya yaitu kedatangan vaksin Sinovac masuk ke Indonesia banyak menimbulkan pro dan kontra karena sifatnya yang masih tahap uji coba. Terlebih lagi banyak beredar berita bohong tentang vaksin Sinovac yang mengandung bahan berbahaya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat takut untuk mengikuti program vaksinasi. Di sini yang kita butuhkan hanyalah kesadaran masyarakat dan bantuan pemerintah agar program vaksinasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.